Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pinta Yuni Gusfa dengan NIM 2223101. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi peserta didik dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dari sesi 043 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Merika Setiawati MPD dan Bapak Dr. Ahmad Subandi MPD. Adapun topik pembahasannya yaitu yang pertama pengertian administrasi peserta didik, yang kedua proses administrasi peserta didik, yang ketiga instrumen administrasi peserta didik, dan yang keempat peran guru dalam administrasi peserta didik. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian dari administrasi peserta didik. Sebelumnya, administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik adalah orang atau anak yang sedang berguru atau belajar. Jadi, administrasi peserta didik merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam upaya mengelola peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, terdapat beberapa pengertian administrasi peserta didik menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sucipto, administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan peserta didik di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan peserta didik baru, pembinaan selama peserta didik berada di sekolah, sampai dengan peserta didik menamatkan pendidikannya. Yang kedua yaitu menurut Suharsimi, administrasi siswa didefinisikan sebagai pencatatan peserta didik mulai dari proses penerimaan hingga siswa tersebut lulus dari sekolah yang disebabkan karena tamat atau sebab lain. Materi selanjutnya yaitu proses administrasi peserta didik. Terdapat 3 proses, yaitu yang pertama kegiatan awal tahun pelajaran, yang kedua selama tahun pembelajaran, yang ketiga akhir tahun pelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan awal tahun pelajaran. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu penetapan daya tampung. Penetapan daya tampung dimaksudkan untuk mengetahui banyaknya peserta didik yang akan diterima sesuai dengan kemampuan sekolah. Penetapan daya tampung dilakukan dengan antara lain mempertimbangkan jumlah ruangan atau kelas, meja dan kursi yang tersedia, serta peserta didik yang tinggal di kelas. Yang kedua yaitu penetapan syarat-syarat peserta didik baru. Sekolah biasanya menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik sebelum calon peserta didik itu mendaftarkan diri di sekolah yang dimaksud. Persyaratan utama untuk memasuki sekolah dasar adalah umur. Yang ketiga yaitu pembentukan panitia atau petugas penerimaan peserta didik baru. Beberapa tugas yang dilaksanakan oleh panitia penerimaan peserta didik baru ini yaitu yang pertama, menerima pendaftaran calon murid baru, melakukan seleksi terhadap calon peserta didik, bersama-sama kepala sekolah mengumumkan hasil seleksi, mendaftar ulang para calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi, melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kepada kepala sekolah, dan membuat daftar siswa baru. Proses yang selanjutnya yaitu selama tahun pelajaran. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan peserta didik ini yaitu yang pertama, orientasi untuk peserta didik baru. Kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam masa orientasi ini yaitu yang pertama, perkenalan. Semua murid baru diperkenalkan kepada kepala sekolah, guru kelas, guru-guru dan staf sekolah lainnya, serta kakak-kakak kelas mereka. Yang kedua yaitu penjelasan tata tertib sekolah. Penjelasan tata tertib sekolah dilakukan pada awal pendidikan atau tahun ajaran. Yang ketiga yaitu penjelasan tentang fasilitas sekolah. Penjelasan tentang fasilitas yang dimiliki oleh sekolah dimaksudkan agar murid mengetahui kegunaan dan aturan yang ditaati dalam memanfaatkan fasilitas tersebut. Yang kedua yaitu peraturan kehadiran peserta didik. Beberapa alat yang digunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran peserta didik ini yaitu yang pertama ada papan absensi harian peserta didik, buku absensi harian peserta didik, buku rekapitulasi absensi harian peserta didik di sekolah, dan papan rekapitulasi absensi harian peserta didik sekolah. Kegiatan selanjutnya yaitu promosi.
Promosi atau kenaikan kelas adalah perpindahan siswa dari suatu kelas ke kelas lainnya yang lebih tinggi setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Promosi harus dilakukan dengan sangat hati-hati dalam arti harus dipertimbangkan beberapa prinsip dasar yang sangat penting, yaitu bahwa promosi harus dilakukan atas dasar pertimbangan keadaan siswa secara pribadi. Promosi harus mempertimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang dicapai oleh siswa. Yang ketiga, promosi harus mempertimbangkan laju perkembangan peserta didik yang dicapai oleh siswa. Yang keempat, promosi harus mempertimbangkan mata pelajaran yang akan ditempuh siswa di kelas yang lebih tinggi. Kegiatan yang selanjutnya yaitu mutasi. Mutasi merupakan perpindahan siswa dari satu sekolah ke sekolah lainnya karena alasan-alasan tertentu. Mutasi adalah hak setiap siswa. Oleh karena itu, sekolah harus dapat memberikan kesempatan kepada siswanya yang akan menggunakan haknya itu. Selanjutnya yaitu tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah merupakan salah satu alat yang dapat digunakan oleh kepala sekolah untuk melatih siswa agar dapat mempraktekkan disiplin di sekolah. Yang terakhir yaitu ganjaran dan hukuman. Ganjaran adalah imbalan yang menyenangkan yang diterima murid karena prestasinya dalam berusaha untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan hukuman adalah imbalan yang tidak menyenangkan yang harus diterima peserta didik akibat tingkah laku mereka dinilai sekolah tidak pada tempatnya. Proses yang selanjutnya yaitu akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Materi selanjutnya yaitu instrumen administrasi peserta didik. Adapun instrumen-instrumen yang dimaksud antara lain, yang pertama yaitu buku induk. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Informasi tersebut dapat meliputi identitas pribadi siswa sampai pada informasi mengenai nilai-nilai hasil belajar yang diperoleh siswa selama belajar di sekolah yang bersangkutan. Yang kedua yaitu buku klaper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk tetapi tidak selengkap buku induk itu. Yang selanjutnya yaitu buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Biasanya, gambaran keadaan siswa di suatu sekolah akan terus teridentifikasi setiap bulannya. Yang selanjutnya yaitu daftar hadir peserta didik. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan siswa mengikuti kegiatan di sekolah. Yang terakhir yaitu file penyimpanan berkas peserta didik. Berkas-berkas yang sifatnya terlepas-lepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah, misalnya fotokopi STTB, akta kelahiran, surat keterangan pindah, dan lain sebagainya. Materi yang terakhir yaitu tentang peran guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu guru dapat dilibatkan dalam penerimaan peserta didik baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua yaitu peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1 di samping kepala sekolah. Tugas guru adalah membuat peserta didik dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Peranan guru dalam hal ini sangat penting karena kekeliruan dalam orientasi. Yang selanjutnya yaitu untuk pengaturan kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang besar. Yang keempat yaitu guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Dan peranan yang terakhir yaitu guru juga harus berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh atau panutan bagi murid-murid lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.